Kalau ngomongin Breitling, banyak dari kita itu mikirnya pasti, oh ya itu jam tangan yang aviation banget, yang pilot banget, yang udara banget. Nah, waktu gue research lebih dalam, ternyata jam tangan yang mau gue bahas ini adalah jam tangan yang menyebabkan kenapa Breitling itu image-nya pilot banget. Halo guys, gue Dika. Kali ini gue mau bahas Breitling Navitimer Cosmonaut Black Gilt Dial 24 Hour. Nah, jam tangan ini jam tangan yang menarik nih. Jadi jam tangan ini gue pinjam dari teman gue, Edward. Jadi shout out to @tan4fun. Jadi jam tangan ini punya Edward dan teman gue ini punya YouTube channel nih. Jadi kalian bisa mampir juga ke YouTube channelnya dia. Breitling Navitimer Cosmonaut Black Gilt Dial 24 jam. Nah, waktu pertama kali gue liat jam tangan ini, impresi gue tuh buset nih, jam tangan ribet gila gitu. Jadi kalau kalian lihat jam tangannya itu dialnya ribet banget. Waktu gua research lagi, sebenarnya jam tangan itu jam tangan apa sih? Jadi jam tangan ini itu jam tangan yang memang dibuat untuk pilot. Nah, jadi Breitling pada tahun 1952 itu pertama kali rilis Breitling Navitimer. Nah, Navitimer ini apa? Jadi Navitimer ini sebenarnya diambil dari kata navigation dan timer. Jadi kalau kalian lihat jam tangannya dan lihat dialnya, jam tangan ini punya semua fitur yang pilot itu butuhkan untuk melakukan navigasi di udara gitu. Nah, jam tangan ini keren banget pokoknya. Nah, jam tangan ini sebenarnya umur dari model Navitimer di Breitling itu udah 65 tahun. Kenapa di awal gue bilang Breitling itu terkenal dengan pilot dan aviation modelnya? Karena jam tangan ini. Bahkan di salah satu blog, dia bilang kalau Breitling Navitimer ini adalah Breitling ever made and remains the ultimate wrist-round instrument for a pilot this day. Jadi sampai sekarang, kalau misalnya ngomongin pilot, itu yang ada di kepala adalah otomatis jam tangan Breitling Navitimer ini. Gitu. Jadi model ini memang benar-benar pilot banget lah istilahnya. Origin dari jam tangan ini sebenarnya dimulai dengan Breitling Chronomat. Jadi Breitling Chronomat itu dulu dipakai oleh scientist, setahu gue, atau mathematician nih, gitu. Nah, baru dari sana, modelnya diinspirasi dari sana, akhirnya keluarlah si Breitling Navitimer. Nah, origin awalnya juga, Breitling Navitimer itu keluar di tahun 1952, dan waktu itu Breitling berkolaborasi dengan AOPA. AOPA itu adalah Aircraft Owner and Pilot Association. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat Breitling Navitimer, yang di dialnya itu logonya bukan logo Breitling, itu apa? Itu logonya AOPA. Jadi awal-awal itu Breitling bikin Navitimer dengan logo AOPA, bahkan logo Breitlingnya nggak ada di sana. Gitu. Nah, itulah origin dari Breitling Navitimer. Nah, ngomongin materialnya, Breitling Navitimer ini yang gue pakai sekarang pakai material stainless steel. Terus tadi gue bilang juga dia itu black gilt dial dengan 24 hour marker. Jadi kalau kalian lihat nanti dialnya itu ada 24 jam. Biasanya kan 12, 1, 2, 3, 4, 10, 12 lagi. Nah, ini 24 jam. Jadi 24, 2, 4, dan seterusnya. Tadi kan gue bilang juga jam tangan ini dialnya ribet banget. Nah, kalau dilihat, gue coba untuk perhatiin dan gue coba buat ngerti gimana cara baca dialnya. Tapi waktu gue lihat, gue makin gak ngerti. Soalnya gue bukan pilot. Jadi kayaknya buat yang ngerti cara bacanya ya pilot. Karena jam tangan ini memang dikhususkan untuk pilot dan punya semua fitur yang dibutuhkan oleh pilot. Jadi kalau teman-teman ada yang pilot di sini dan ngerti cara bacanya, mungkin boleh cerita ke kita gimana cara baca Breitling dari Navitimer ini. Nah, jam tangan ini punya 3 sub dial dan ukurannya 42 mili. Which di tangan gue yang di wrist 16 itu jam tangannya agak kebesaran. Itu jadi kalau dilihat jam tangan itu agak lewat dari wristnya nih sebenarnya. Cuma buat teman-teman yang pede pakai jam tangan yang agak besar ataupun kalian itu mau nunjukin statement kalian, itu jam tangan ini masih oke banget buat dipakai gitu. Jadi bukan yang sampai gede banget sampai kayak rasanya gede banget tuh pakai jam tangan gitu, enggak gitu. Jadi fun fact-nya, Breitling ini punya bezel yang geriginya tuh besar banget kalau kalian lihat. Nah, gerigi yang besar ini didesain biar pilot waktu pakai sarung tangan pilot tuh masih bisa muter gitu, jadi nggak licin. Nah, ini bisa diputer dan dia itu bezelnya nggak one way, tapi bezelnya itu unidirectional. Jadi bisa 2 arah diputernya. Nah, fun fact-nya lagi sebenarnya, waktu bezelnya diputer, kaca dari Breitling ini tuh muter. Jadi ini nggak sama kayak diver watch yang bezelnya diputer, kacanya diem aja gitu. Jadi waktu bezelnya diputer, kacanya juga muter. Kebetulan jam tangan yang gue pegang itu, Breitling Cosmonaut ini, pakai Breitling kaliber 12. Nah, sebenarnya origin dari Breitling itu dia pakai kaliber 72. Itu kaliber yang sama yang dipakai sama
Daytona. Jadi Breitling pakai mesin Valjox 72. Nah itu mesin yang sama Daytona. Wearing experience-nya waktu gue pakai sebenarnya, meskipun tadi gue bilang jam tangan ini agak kebesaran di tangan gue, tapi sebenarnya masih oke-oke aja gitu. Jadi nggak masalah sama sekali. Masih nggak annoying, masih cakep di tangan. Mungkin karena gue juga udah nggak objektif, gue udah subjektif karena Breitling Navy Timer ini memang punya history yang kayak tadi. Kalau dilihat jam tangannya memang agak kompleks dialnya. Terus yang menarik juga sebenarnya waktu gue manual wind dari jam tangan ini. Oh ya, by the way, jam tangan ini tuh movementnya manual winding. Jadi kalian harus puter crown-nya untuk isi daya di jam tangannya. Nah, kalau kalian wind, jam tangan itu bunyinya garing gitu, windingnya. Menurut gue sih ini satisfying, coba ya. Nah, jadi windingnya itu garing banget. Dan kalau pusher crown-nya itu dipencet, rasanya nggak kayak higher, tapi tetap solid juga gitu. Yang membuat wearing experience-nya oke banget buat jam tangan ini. Ditambah lagi, jam tangan ini karena pilot banget, ini bisa nambahin statement ke kalian pakai jam tangan ini di tangan kalian. Gitu. Jadi either kalian itu aviation geek atau ya kalian beneran pilot gitu. Nah, interestingnya, jam tangan yang dipinjemin ke gue ini, Breitling Navy Timer Cosmonaut kaliber 12 ini yang dipinjemin sama teman gue, itu punya subdial yang udah aging, jadi udah patina. Jadi subdialnya itu bukan putih, tapi udah agak salmon kali ya orang ngomongnya. Nah, overall jam tangan ini punya wearing experience yang oke, sejarahnya oke juga, dan jam tangan ini bisa jadi statement piece kalau kalian cari jam tangan yang aviation banget dengan history yang panjang dan kaya juga. Nah, sekian dari gue buat Breitling Navy Timer yang dipinjemin sama teman gue Edward. Gitu. Tadi gue udah bahas sejarahnya, udah bahas wearing experience-nya, dan udah bahas kenapa jam tangan ini harus kalian consider sebagai jam tangan yang kalian coba lirik dan punya juga. Gitu. Mari kita buat watch community di Indonesia makin besar lagi. See you guys. Bye-bye.